Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan tadabbur kita. Sekarang sudah ayat yang ke-153. Tapi sebelum ke ayat ini, tadi saya tertarik dengan apa yang dibaca oleh imam kita tadi. Jadi imam baca kalau tidak salah surat Al-Maidah ayat 32 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu di tengahnya ayatnya bunyinya man, siapa orang qatala, membunuh annas, ya, manusia, bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi, padahal yang dibunuh itu bukan seorang pembunuh, juga bukan perusak bumi, faka'annama qatala nasa jami'a, maka dia seperti membunuh semua manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan ketika dia menjadi wasilah di mana orang yang harusnya meninggal lalu kemudian menjadi tetap hidup, maka dia seperti menghidupkan semua manusia. Kalau kita kaitkan dengan tragedi Arema ya, 172, tapi kabar terakhir yang meninggal itu supporter Arema itu 187 kabar terakhir. Kalau kemarin 127, luar biasa. Kalau di surat An-Nisa 93 itu lebih berat lagi konsekuensinya. Kalau yang meninggalnya orang beriman, kalau tadi yang meninggal bukan orang beriman. Mayaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang beriman walaupun satu orang dengan sengaja, fajazaohu, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, pelakunya harus siap di neraka jahanam kekal. Wa ghadiballahu alaihi, dan dia harus dilaknat, dimurkai oleh Allah. Wa la'anahu, dan dia dilaknat oleh Allah. Wa'adallahu adzaban azima, dan dia harus siap dengan siksa yang sangat pedih nanti di sana. 4 konsekuensi menghilangkan nyawa orang beriman walaupun satu. Di dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Rasulullah juga bersabda, la, benar-benar zawalud dunya, hilangnya dunia ini, ahwanun, lebih murah dibandingkan min qatil mu'min bi ghairi haqqin, dibandingkan hilangnya nyawa orang beriman walaupun satu orang. Ini 127, atau kalau benar kabar terakhir 187. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa. Di hadis yang lain, ini buat para remaja ya, Rasulullah mengingatkan kita, ya buat kita juga semua, man da'a ala asabiyatin falaysa minna. Sampaikan ke anak-anak kita, man, siapa orang da'a, yang menyeru, mengajak, mengikuti ya, ala asobiatin, fanatisme terhadap selain Allah dan Rasulnya dan agama, falaysa minna, maka Nabi mengatakan mereka bukan golongan kami. Maka hati-hati nih para remaja, jangan fanatismenya itu di luar Allah, Rasulnya dan agama. Karena nanti ketika mati Allah dan Rasul tidak mengakui, repot. Ya, makanya saya berpikir ketika saya baca 127 meninggal, coba kalau mereka di Palestina ya, betul nggak Pak? Itu 6 jaminan yang akan Allah Rasul berikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dari saya. Siapa meninggal dalam rangka membela agama karena dizalimi agama, dan membela kehormatan umat Islam karena umat Islam dizalimi seperti di Palestina itu,
Maka Nabi bilang, ku jaminkan 6 hal. Apa itu? 1, darah belum tumpah di bumi, dosa-dosa diampuni oleh Allah apabila tidak punya utang tadi. 2, diberi mahkota yang kalau dicabut mata mahkotanya itu asmanun minad dunya wa fiha, itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. 3, tidak dihisab. 4, ketika syakaratul maut diperlihatkan indahnya surga. 5, tidak mendapatkan siksa kubur. Berikutnya adalah dia diberi fasilitas untuk memberikan syafaat kepada sab'ina ilatihi, 70 keluarganya diringankan dosanya. Yang penting keluarganya kagak bangor. Lah kalau balak ciprut ya kagak. Dan yang paling menyenangkan di hadis ini, anak muda itu yang memperjuangkan agama kelak akan ditemani setidaknya 72 wanita surga. Satu aja kalau turun di Jelupang pingsan semua, ini bawa-bawa. Kecuali saya nggak pingsan, kalau saya lagi ngaji. Saking nggak kuat lihat cantiknya. Bagaimana 72? Maka ini mohon maaf ya, olahraga cakep, senang dengan kesebelasan boleh, fan Manchester United oke, Real Madrid kah, Barcelona kah, boleh, tapi jangan melebihi fanatisme kepada Allah, Rasulnya, dan agama. Takut-takutnya mati itu. Membela suku aing mah suku Sunda, macam-macam ku aing gadek ya. Mati kita berantem. Kayak di Kalimantan ya dulu, subhanallah, masa se-Indonesia perang Madura sama Dayak. Kalau yang dibela betul ada kaitan dengan Allah, Rasul, dan agama, insya Allah bisa selesai. Kalau tidak, mudah-mudahan anak muda kita sadar, hidup ini singkat, hidup ini satu kali doang, sebentar. Maka jadikan hidup ini adalah memanfaatkan agar kita termasuk minimal husnul khotimah, syukur wafat dalam keadaan syahid. 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, kalian mohonlah pertolongan kepada Allah, bisabri, dengan kesabaran dalam ketaatan dan cobaan. Jadi memang dua ini nih ya. Dengan dua ini ada reward di surat Az-Zumar ayat 10 itu. Orang yang sabar dengan pada dua posisi ini. Ketika ada cobaan dia sabar. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala sabar dengan pahala yang unlimited, yang tidak bisa dihitung. Dijelaskan, ditafsirkan dengan hadis-hadis yang banyak itu. Ma yusabul mu'min hatta syauqatu yushaqi bi illa kataballahu an hasanatan wa khutatan khati'atan. Dikasih ujian berupa sakit, tiap detik dicabut dosanya, tiap detik dikasih pahala. Jadi mintalah pertolongan dengan apa? Bersikap sabar. Dalam apa? Dalam ujian hidup, kemudian dalam ketaatan. Ketaatan juga butuh sabar. Ya. Ini ngaji kalau nggak sabar juga pengennya selonjor di depan sambil ngerokok.
buka HP. Betul nggak Pak? Ono nyender kan nggak langsung pojok ono, lepas. Ya di sini kan masjid wajiban enak. Sabarlah setengah jam ya, menyampe setengah jam. Tenang, kopi mah Rodotul Jannah mah gak bakal kehabisan kopi. Rengginang gak ada kayaknya. Wassalah, loh kok minta pertolongan melalui sholat? Opo iyo? Opo iso? Lah ini yang nyuruh Allah opo iso? Mungkin pertanyaannya teknisnya kumaha, bagaimana kok sholat bisa menjadi medium atau media untuk kita minta pertolongan kepada Allah? Ya pakai logika sederhana saja. Sholat secara bahasa artinya doa. Isi dalam sholat itu doa. Hampir semuanya isinya doa pada setiap gerakan. Doa itu tidak harus Allahumma ya. Baca tasbih itu doa, baca tahmid itu doa, baca takbir itu doa. Tapi yang spesifik, misalnya ada di duduk di antara dua sujud, itu 8 hajat yang isinya adalah minta pertolongan. Rabbik firli, ya Allah ampuni saya dong, pertolongan. Kalau orang sudah diampuni, surga mah hukum kausalitas, bonus. Yang penting diampuni dulu. Nah ini justru minta pertolongan yang besar. Daripada segera kita minta tolong misalnya minta didorong mobilnya kita, dicuciin motornya. Ini pertolongan yang big, yang besar. Rabbik firli, warhamni, sayangi aku. Kita minta rahmat, minta sayang, disayang sama Allah, pertolongan. Lah orang kalau disayangi Allah, dirahmati Allah, waduh, kan main. Wajburni, tutupi kekurangan, tutupi aib, tutupi kesalahan. Kalau Allah udah nolong orang ditutup, sedunia mau mendegradasi dia, tak ayat efekna warfa'ni warzuqni, karuniakan rezeki. Ya, itu pertolongan. Karuniakan rezeki, khususnya rezeki yang berupa harta dan rezeki yang tak terbatas. Kata Profesor Asy-Sya'rawi, makna rezeki itu adalah ma istafadat alan-nas. Rezeki itu apapun yang sudah bermanfaat buat manusia, itu rezeki. Ini ayat belum rezeki saya. Tapi ketika sudah di bibir saya begini, rezeki saya. Belum ntar dibuntelin. Oh ya Bang, kalau ingat ya Bang ya, tenang Bang. Ente suka ngasihin kue Ustadz, itu jalan surga antum itu, jangan main-main. Ada 7 hewan bisa masuk surga Pak, cuma karena setia aja dia. Dari mulai ontanya Nabi Soleh, burung hudhudnya Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Paling ente mah Ustadz ya, gak bohong. Manusul kalau Ustadznya deket-deket sini julupang, ya 2 bungkus ya. Enggak, bercanda. Wajbuni warfa'ni, angkat derajat hidupku ya Allah. Itu pertolongan. Orang kalau sudah diangkat derajat sama Allah, siapa yang mau ngerendahin? Daripada kita misalnya ikut seminar pencitraan supaya branding brand of self-nya itu terangkat, mahal pakai biaya. Minta saja sama Allah, warfa'ni. Makanya mohon maaf Pak, kalau sholat tahajud, kalau sholat di masjid kan sama imam dikit kudu nurut ya. Lah kalau tahajud kan bebas. Itu kalau duduk di antara sujud baca doa ini yang 8 hajat untuk sendiri Pak. Lah kagak boleh dirubah kalau lagi sholat mah. Rabbik firli ya Rabbik firli, enggak boleh Rabbik firlana. Tapi kalau sujud kan bebas. Maksudnya apa? Rabbik firli warhamni ketika duduk di antara untuk kita, tapi ketika sujud Rabbik firlana warhamna wajbuna buat keluarga. Maksudnya begitu.
Cuman kagak usah diomongin, di hati aja, Allah juga tahu gitu. Dan ini 8 hajat ini. Kita minta pertolongan kepada Allah. Maka ayatnya wasta'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar, membersamai orang-orang yang sabar. 153 wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala, dan janganlah taqulu, kamu mengatakan, liman, bagi siapa yang yuqtalu, dibunuh atau terbunuh, membela agama, membela kehormatan agama, membela kehormatan umat Islam, fi sabilillah, di jalan Allah, amwat, bahwa mereka itu wafat. Bal, akan tetapi kata Allah, ahya, ruh mereka hidup, maksudnya hidup ruhnya. Walakin la tash'urun, akan tetapi tidak tash'urun, kamu menyadari bagaimana ruh itu hidup. Maaf, saya mau nanya nih, yang bisa boleh ngopi duluan. Kalau ada orang mati, ya, itu mati secara hakiki apa tidak? Mati benar-benar mati apa kagak? Hah? Lihat Bang Haji? Mati benar-benar mati kan? Kagak. Yang mati mah apanya? Embun-bunan sampai jempol kaki mati. Emang coba dicubit, udah nggak elastis lagi, mati. Tapi ruhnya mah tetap hidup. Pertanyaan kedua yang bisa boleh ngopi juga, ruhnya kemana? Bahasa kampungnya nyangsang kemana? Bahasa kerennya transit kemana? Ruhnya kemana? Jawabannya ada di surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 99-100. Hatta sehingga jaa, telah datang, hadumul maut, kematian menimpa mereka. Qala, di antara mereka yang mati itu berkata kepada Allah, qala rabbi, wahai Tuhanku, irji'un, pulangkan saya ke dunia lagi, ke Jelupang lagi, ke Pondok Jagung lagi, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalau aku dipulangkan lagi, aku pengen jadi orang baik. Yang kafir akan jadi orang Islam, yang Islam pengen jadi orang soleh. Dijawab sama Allah, kalla, ulah gitu atuneng, jangan begitu. Inna kalimatun wa qailuha, itu ucapan-ucapan kalian saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bagaimana mungkin, kata Allah, aku kembalikan kalian ke dunia, lawang kalian sudah transit di alam barzakh. Apa yang transit? Ruh. Jadi goroh, tahu goroh kan? Bohong kalau ada ruh nyangsang di umum. Lah, ruh mayat-mayat itu ngapain? Jadi cecek. Tapi memang ada hadis, kalau malam Jumat ruh ada yang diizinkan oleh Allah, tapi dalam kendali Allah, cuma diizinin. Ngapain? Approach to family, lakukan monitoring, berkunjung melihat bagaimana anak-anaknya. Ketika mereka datang, di anaknya lagi doa, lagi ngaji, kakak adiknya pada aku, pulang ruh ini dengan gembira luar biasa, cerita sama teman-temannya di alam barzakh, begon. Jadi di alam ruh. Pertanyaan ketiga, yang bisa boleh pulang juga ya, kalau ngopi pulang juga boleh. Nah, ruh. Pada saya mau nanya apa tadi? Saya lupa saya. Tadi ruh boleh apa namanya? Oh iya, pertanyaannya. Ruh kan tadi ruhnya hidup. Ruh makan nggak? Ayo. Ruh makan nggak?
Kalau makan ruh makanannya apa? Geplak, sagon, gengsot, engginang, opak, wajik, jipang, lompong, ganyong, ora. Makanannya yang halus-halus. Rabbik firli walidayya warhamhuma. Sesuai niat anaknya. Nyampe dikirimin tuh, emaknya seneng dikirimin. Ada yang nanya, Ustadz, ilok nyampe kita baca Fatihah, terus mayitnya di alam basah. Lah kalau ente kagak percaya, ente mati dulu, tungguin sono. Kalau kagak balik, ya berarti nyampe. Pakai nanya begitu kayak orang mutazilah aja. Nyampe selama koneksitas sesama mukmin nyampe, kecuali kita doain orang bukan beriman mah kagak sembuh, jangan sembuh makan rebung, orang nyambung tuh. Jadi hari ini yang saya muliakan bahwa orang yang tadi berperang di jalan Allah itu mereka tidak wafat, ruhnya hidup. Ditafsirkan di dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca, ruh-ruh orang-orang yang memperjuangkan agama ini bukan hanya hidup Pak, tapi diberi rezeki. Mereka ditaruh di tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau, yang burung itu diberikan otoritas kebebasan sebebas-bebasnya. Mereka datang dan pergi ke surga sesuka hati mereka, dan mereka mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah dinikmati waktu di dunia. Sampai Allah nanya begini, hai hamba-hambaku, sama ruh-ruh itu kan yang tadi meninggal, apa yang kalian inginkan? Kata mereka, yakfi ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya. Allah nanya nih, apa yang kalian inginkan lagi? Kami sudah mendapatkan kenikmatan yang tidak tara ya Allah. Allah nanya lagi, apa yang kalian inginkan? Karena udah ditanya 3 kali, ya gak enak kalau nggak jawab. Baik ya Allah, keinginan kami satu, apa? Tolong sampaikan kenikmatan kami kepada saudara-saudara teman-temanku yang masih di dunia, agar mereka berperang melawan kezaliman tadi, agar mereka mendapatkan kenikmatan yang kami rasakan begitu nikmat tiada tara ini. Gitu kira-kira. Maka waktu perang Uhud kan Mus'ab bin Umair meninggal, Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal, Ikrimah ibn Abi Jahal meninggal, dan sahabat-sahabat lain meninggal. Ini kumpul ruhnya di surga tadi. Mereka ngobrol. Di dunia sahabat-sahabat yang meninggal ngobrolin mereka juga. Ini Mus'ab lagi ngapain ya? Biasanya dia kongko sama kita ini ya. Kalau udah meninggal, di sono ngobrolin yang di dunia lagi. Ini ayat begini bicarain, luar biasa. Makanya saya pernah ngomong, kelihatannya orang Palestina itu orang yang paling menderita, tapi mereka orang yang paling beruntung dalam perspektif iman. Daripada tadi anak muda kita di Arema, yuk, ya walaupun ya di sini juga bisa sih kita didik untuk mereka menjadi pembela-pembela. Terakhir, lima ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kekuatan iman kalian, kekuatan iman diuji. Bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawfi, berupa ketakutan terhadap apa? Musuh. Kan ayat sebelumnya kan bicara perang. Kan perang itu takut sama musuh. Kemudian apa? Walju, dan kelaparan. Ketika perang Tabuk itu dalam keadaan lapar ya, paceklik luar biasa. Wa nafsi minal amwal, dan kekurangan harta, karena harta diinfakkan untuk perang. Wal anfusi, dan sakit ya, serta tadi hilangnya nyawa, wasamarat, dan kekurangan buah-buahan karena banyak terkena hama dan sebagainya. Tapi Allah mengatakan wa basyiris sabirin, dan beritakanlah gembira berupa apa? Surga as-sabirin, kepada orang-orang yang sabar terhadap semua cobaan itu. Ya, semoga yang kita bicarakan tadi Allah ridho dan menjadi amal soleh buat kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.